Hai semuanya, jumpa lagi dalam video pembelajaran kita kali ini. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita belajar tentang metode dan media pendidikan multikultural. Pertama, kita mencari tahu dulu pengertian dari pendidikan multikultural. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, multi berarti banyak, sedangkan kultural berarti budaya. Menurut Bang Cie mengatakan bahwa pendidikan multikultural yaitu sebuah konsep, ide, atau filsafat sebagai suatu rangkaian kepercayaan mengakui kepentingan keragaman budaya dan etnis dalam pembentukan gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian pendidikan multikultural yaitu proses pendidikan yang dimuat dalam proses pembelajaran untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai keragaman budaya, etnik, ras, agama, baik di sekolah maupun di masyarakat, serta pola interaksi akibat adanya keanekaragaman sehingga tidak ada sikap diskriminasi terhadap kelompok tertentu dan terhindarnya antara kelompok-kelompok. Sekarang kita masuk ke metode pembelajaran multikultural. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun macam-macam metode pembelajaran multikultural. Yang pertama, metode kontribusi. Metode ini diterapkan dengan mengajak pembelajar berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain yang berbeda dengan dirinya. Yang kedua, ada metode pengayaan. Metode ini memperkaya kurikulum dengan literatur dari masyarakat yang berbeda kultur, etnis, dan agamanya. Yang ketiga, metode transformatif. Metode ini memungkinkan peserta didik melihat konsep-konsep sejumlah perspektif budaya, etnik, dan agama secara kritis. Keempat, ada metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Metode ini mengintegrasikan peserta didik untuk terjun langsung di masyarakat untuk menerapkan teori-teori yang mereka peroleh dari ruang pendidikan. Dari keempat metode pembelajaran multikultural yang telah kita jelaskan tadi, di sini saya memilih menggunakan metode kontribusi. Alasannya karena, seperti yang dijelaskan tadi, dengan menggunakan metode kontribusi, kita dapat mengajak peserta didik untuk berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain yang berbeda dengan dirinya. Dalam mengimplementasikannya juga lebih praktis dibandingkan dengan metode yang lainnya. Contoh penerapannya, misalnya siswa yang berasal dari Papua, kemudian dia memiliki teman di sekolah yang berasal dari berbagai daerah, misalnya dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Tentunya mereka akan saling menghargai apabila kita mengajarkan peserta didik nilai-nilai pendidikan multikultural dengan menggunakan metode kontribusi ini. Mereka akan hidup rukun, tidak saling diskriminasi karena adanya perbedaan warna kulit, agama, atau perbedaan-perbedaan lainnya. Dengan menanamkan sikap saling menghargai dan toleransi, dapat menjadi bekal anak di masa depan agar mereka dapat hidup rukun, berkomunikasi, sosialisasi, berkolaborasi, serta memiliki kepercayaan diri. Selain itu, siswa juga dapat diajak untuk mengapresiasi event-event keagamaan maupun kebudayaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini guru berperan untuk melibatkan peserta didik di dalam pelajaran atau pengalaman yang berkaitan dengan event-event tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam media pembelajaran multikultural. Media diartikan sebagai alat saluran komunikasi. Sedangkan dalam konteks pembelajaran, media didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Dilihat dari jenisnya, media dibagi ke dalam 3, yaitu media auditif,
media audiovisual, dan media visual. Dari ketiga jenis media yang tadi saya sebutkan, di sini saya memilih menggunakan media audiovisual karena menurut saya media ini dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajar, menarik perhatian siswa, meningkatkan pemahaman siswa, mempermudah guru dalam menyampaikan materi, dan proses pembelajaran tidak hanya berlangsung secara verbal sehingga siswa tidak mudah bosan. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video, jadi silakan ditonton. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang, kumaha damang? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan gak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Egrang, congklak, Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan menghina dong. gak seru kalau mainnya begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama my, you got me high so fast. No jembel dan nanti sansipau. Oh mama my, you got me fly so fast. It just give me the nice. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Apu se kokondao yarape solendoreri wuflenco banirema bagi base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah. Tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama. Tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang deh temenan sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya.
Dari video yang telah kita saksikan tadi, sangat menginspirasi bukan? Dimana dari video tersebut kita melihat seorang anak yang bernama Galang dan teman-temannya yang memiliki cerita yang sangat mengesankan. Ia hidup berdampingan dengan teman-temannya yang beragam, bukan hanya suku tapi juga budaya dan agama. Kerennya lagi, mereka hidup berdampingan dengan damai. Tips dari Galang dan teman-temannya nih supaya kita dapat hidup berdampingan, kita perlu menerima dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Itulah yang dinamanya toleransi. Indah bukan?